Hai semuanya, aku Delisha dan teman-teman aku yaitu Risnawati dan juga Rahmi mau sharing tentang hasil riset dan perancangan konsep sistem informasi visual, yaitu tentang cara ningkatin keselamatan pengguna di area glamping, terutama yang pakai water heater gas. Nah sekarang kan tren glamping lagi naik banget ya. Tempat-tempat kayak Lembang, Selabintana, puncak-puncak yang lainnya juga. Terus yang suasananya adem, estetik, dan pastinya instagramable. Tapi di balik keindahan itu, ternyata masih ada bahaya yang sering banget diabaikan. Misalnya, kayak ventilasi yang kurang atau resiko kebocoran gas yang bisa berakibat fatal. Jadi, dari sinilah riset kita berangkat. Untuk profil perusahaan, PT Lakeside Alahan Wisata, pengelola glamping Lakeside Alahan Panjang yang beralamat di Jorong Galaga, Negeri Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dan untuk kontak bisa menghubungi lewat WhatsApp dan email. Jenis usaha yaitu penginapan glamping dengan akomodasi di tepi danau atas, menawarkan pengalaman menginap alam dengan view lengkap danau dan pegunungan. Untuk status perizinan dan regulasi, Dinas terkait Pemkab Solok menekan sanksi administratif penghentian sementara operasional karena beberapa pelanggaran terkait pemanfaatan ruang dan izin bangunan. Isinya menjadi destinasi glamping alam terbaik di Sumatera Barat yang memberikan pengalaman alam nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi wisatawan. Misinya menyediakan akomodasi ramah lingkungan dengan kenyamanan modern, mengembangkan wisata berbasis alam dan budaya lokal, menjaga kelestarian alam danau di atas dan lingkungan sekitar, dan memberikan pelayanan ramah dan aman untuk pengunjung. Untuk what, yaitu apa? Judul proyek atau riset. Pengembangan desain fasilitas glamping berbasis human centered design, itu kamar mandi, ruang aman, dan papan peringatan. Untuk permasalahan utamanya, ventilasi kurang, kebocoran gas tidak terdeteksi, dan sistem peringatan tidak tersedia, dan wisata tidak memiliki surat izin. Tujuan desainnya sendiri yaitu untuk menciptakan sistem ruang dan informasi visual yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pengguna. Why? Masalah utama. Masalah utama. Yang pertama, ventilasi udara kurang baik. Kedua, tidak ada sistem deteksi gas CO. Ketiga, pengelola tidak menyediakan informasi keselamatan. Dan apa dampaknya? Yaitu, pertama, korban kehilangan kesadaran hingga meninggal dunia, dan menurunnya kepercayaan terhadap pengelola penginapan. Pain points-nya yaitu minim kesadaran keselamatan pengguna, tidak adanya SOP penempatan alat gas, dan ruang tertutup tanpa ventilasi alami. Siapa penggunanya? Yang pertama adalah demografis. Dengan usia 20-40 tahun, mayoritas pasangan muda atau mahasiswa dan keluarga kecil. Jenis kelaminnya sendiri yaitu laki-laki atau perempuan, dan seringkali datang berpasangan dengan sosial menengah ke atas karena membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi. Untuk pendidikannya, SMA hingga sarjana, terutama yang aktif di media sosial dan senang mengeksplor tempat wisata alam. Pekerjaan yaitu karyawan, wirausaha, mahasiswa, atau pekerja kreatif yang membutuhkan liburan dari rutinitas. Yang kedua yaitu geografis. Lokasi asal, wisatawan lokal dari Sumatera Barat, Solok, Padang, atau Bukit Tinggi, dan sebagian dari luar provinsi. Lokasi tujuan itu yaitu kawasan wisata Danau di Ateh, Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Kondisi wilayah, dataran tinggi berhawa sejuk dengan pemandangan danau dan pegunungan. Aksesibilitasnya sendiri yaitu jalan berkelok dan menanjak, yang beberapa area minim penerangan atau pengamanan di tepi danau. Yang ketiga yaitu psikografis. Gaya hidup yaitu seperti pecinta alam, petualangan, suka berfoto atau membuat vlog di media sosial. Yang kedua kepribadian yaitu spontan,
ingin mencari ketenangan, romantis, dan menghargai suasana alam. Yang ketiga yaitu motivasi kunjungan. Yang pertama yaitu melepas penat dari rutinitas sehari-hari, menghabiskan waktu bersama pasangan, keluarga, atau teman untuk mencari pengalaman romantis, bulan madu, atau healing. Dan nilai yang dipegang yaitu kebersamaan, ketenangan, dan momen berharga. Yang keempat yaitu behavioral. Yang pertama, tujuan berkunjung yaitu rekreasi, liburan, bulan madu, atau hunting foto. Kedua, frekuensi kunjungan yang 1-2 kali dalam setahun yang tergantung musim liburan. Ketiga yaitu keadaan keamanan itu masih rendah dengan banyak wisata kurang memperhatikan area berbahaya di tepi danau dan tidak mematuhi rambu keselamatan. Yang keempat yaitu media informasi seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan rekomendasi dari teman atau sahabat. Dan respon terhadap kejadian tragisnya sendiri, meningkatnya kesadaran, keamanan, dan harapan adanya fasilitas keselamatan, pagar pembatas, rambu peringat, dan pos penjaga. Nah, di sini user personanya saya mengangkat isu yang terjadi baru-baru ini, yaitu saudara Raffi Pratama. Raffi ini usianya 27 tahun, kerjanya di Bandung, udah nikah, tujuan utamanya ya jelas untuk honeymoon. Romantis, nyantai, terus dapat foto-foto estetik juga. Pokoknya buat seneng-seneng lah. Tapi dari hasil observasi, pengguna kayak Raffi ini kurang memikirkan hal-hal negatifnya. Seperti dari keamanannya, misalnya dari ventilasi kamar mandi atau ruangan. Dan lebih fokusnya tuh malah ke estetikanya aja, yang kesenang-senangnya aja. Nah, itulah yang ngebuat bahaya itu benar-benar muncul dan gak banyak disadari oleh orang-orang. Lanjut ke segmentasi dan faktor internal. Nah, kalau dilihat dari segmentasi penggunanya, mayoritas itu adalah pasangan muda, keluarga yang mau healing, terus ada juga yang berangkat sama teman-temannya, atau orang-orang yang hidup di daerah kota. Karena banyaknya polusi udara dan kerjaan yang numpuk atau tugas yang numpuk ngebuat mereka tuh jadi pengen healing, pengen nyantai, pengen udara sejuk kayak di pegunungan-pegunungan itu. Nah, kebutuhannya dasar banget dan simple, yaitu ruangan hangat dan privat, kamar mandi dengan air panas, dan tentunya keamanan dari resiko gas. Tapi karena mereka kebanyakan datang buat relaksasi, suasananya cenderung santai, cenderung romantis, jadi sering underestimate sama hal-hal teknis kayak ventilasi atau sistem keamanan. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal dan pengaruh sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu metode dan tahapan riset. Proses risetnya sendiri kami lakukan secara digital. Kami menganalisis para perilaku wisatawan dari berbagai macam media sosial, dari Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Karena dari sanalah review-review muncul dari influencer, dari konten kreator, dan lain sebagainya. Dan menjadikan si tempat-tempat itu jadi trending. Buat tahapan-tahapannya, di minggu pertama kita mengadakan observasi dan juga pengumpulan data. Di minggu kedua, kita mengadakan analisis dan perancangan konsep. Di minggu ketiga, kita mengadakan validasi dan revisi. Minggu keempat, kita mengadakan produksi dan implementasi desain. Jadi riset ini cukup intens, tapi hasilnya cukup untuk membuka mata orang-orang kalau keamanan itu sangat penting. Yang selanjutnya adalah output dan implementasi desain. Output akhirnya yaitu meliputi papan peringatan dan juga signage edukatif, kamar mandi dan ventilasi yang aman, dan juga infografis keselamatan atau papan keselamatan yang visualnya tetap menarik dan juga informatif. Jadi si informasinya tuh tetap nyampe ke penggunanya, tapi dengan cara yang gak ngebosenin dan masih on brand sama vibe glampingnya. Aku akan lanjutkan dengan bagian how, yaitu bagaimana. How ini meliputi aspek wisata dan aspek tim perancang. Ada 4. Yang pertama, strengths atau kekuatan. Wisata ini memiliki glamping atau penginapan yang tentu saja menyajikan pemandangan alam yang asri dan indah. Kemudian memiliki fasilitas modern seperti water heater yang membuat pengunjung tentu saja nyaman.
Dari aspek perancang, kami memiliki bekal dan kemampuan untuk membuat beberapa strategi atau pengimplementasian desain. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Wisata ini memiliki desain kamar mandi yang tertutup tanpa ventilasi yang baik. Kemudian, tidak memiliki sistem deteksi gas CO. Pengelola juga tidak memberikan edukasi keselamatan penggunaan alat gas dalam bentuk tulisan, papan informasi maupun papan peringatan. Lalu tidak ada SOP penempatan alat gas di ruang tertutup. Kemudian dari aspek perancangan, memiliki jarak yang jauh antara tempat wisata dan tim perancang sehingga sedikit menyulitkan dalam tahap observasi atau riset. Tapi kami ya bisa melanjutkannya dengan riset online. Kemudian di nomor 3 ada opportunity atau disebut juga peluang. Nah, dalam aspek wisata ini mereka berpeluang untuk membuat tren atau konten yang menarik untuk menaikkan branding perusahaan. Dan juga banyak orang yang sebenarnya memiliki minat tinggi untuk menjadikan tempat wisata ini sebagai tempat untuk healing, bersantai, liburan, bahkan honeymoon. Dan dari aspek perancang, peluang mengembangkan desain informasi keselamatan yang fungsinya yang fungsional dan estetik juga berpeluang memiliki riset yang berorientasi pada keselamatan pengguna. Kemudian ada threat, ancaman. Dari aspek wisata, resiko kematian atau keracunan gas yang berulang. Lalu ada penurunan kepercayaan wisatawan terhadap lokal. Ada juga dampak hukum dan reputasi buruk bagi pengelola. Terus salah satu pelanggaran yang disebutkan adalah tidak memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKK/PR dan mengubah letak tepi danau tanpa izin. Manajemen juga menyatakan bahwa perusahaan membayar pajak dan beroperasi tetapi belum menjelaskan semua status izinnya. Dan untuk dari aspek perancangan, risiko desain yang tidak digunakan dengan benar jika pengelola tidak diberi edukasi pemeliharaan. Lalu ada juga ketidaksesuaian antara desain dan izin pengelolaan bisa menghambat proses pengimplementasian desain tersebut di lapangan. Dan ya, aku akan lanjutkan dengan matriks SWOT-nya, yaitu sama juga meliputi aspek wisata dan aspek perancangan. Ada 4. Yang pertama ada strategi SO, yaitu kekuatan dan peluang. Tempat ini memiliki wisata yang indah yang bisa dikunjungi siapapun sehingga dapat mempromosikan tempat wisata di berbagai platform media sosial sehingga pengunjung dapat meningkat. Dan untuk dari tim perancang, kami memiliki konsep visual yaitu Serenity in the Mist yang menjadikan kekuatan utama dalam perancangan desain. Ini karena selaras dengan alam, sehingga berpeluang untuk memperkuat identitas visual kawasan sebagai wisata yang estetis tapi juga aman. Yang kedua, strategi WO, yaitu kelemahan dan peluang. Dari aspek wisata, sistem keamanan yang kurang memadai sehingga menyebabkan korban jiwa dapat diatasi dengan pembuatan papan peringatan atau papan informasi. Dari aspek perancangan, kurangnya dokumentasi teknis tetapi tetap mudah bagi kami karena banyak sekali dokumentasi wisata di berbagai platform media sosial maupun di platform media-media tertentu sehingga kami tetap dapat merancang dan mengembangkan solusi desain yang efisien. Yang ketiga, strategi ST atau kekuatan dan ancaman. Nah, dari aspek wisata, menjadikan keamanan sebagai nilai jual utama agar mengurangi resiko turunnya reputasi. Tetapi terancam sepi akibat berita yang menyebar di stasiun televisi atau media sosial tentang korban yang meninggal dunia. Kemudian di aspek perancangan, wisata ini sebenarnya memiliki lingkungan yang masih asri sehingga memudahkan kami tim perancang untuk mengembangkan strategi desain sesuai konsep yang sudah disebutkan. Tetapi ancamannya adalah izin pengelolaan yang dapat menghambat implementasian perancangan tersebut. Yang terakhir, yang keempat, strategi WT atau kelemahan dan ancaman. Dari aspek wisata, mereka ini memiliki kelemahan yaitu jalan yang curam, alat water heater, dan ventilasi yang bermasalah sehingga menyebabkan pengunjung meninggal dunia. Dari aspek perancangan,
memiliki kekurangan dokumentasi teknis. Walaupun tetap bisa diatasi dengan riset online, kami tetap memiliki ancaman jika terdapat perubahan kebijakan atau ketidaklengkapan bangunan yang bisa menghambat proses realisasi desain. Selanjutnya, tujuan utama desain yaitu meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna di penginapan atau glamping melalui desain ruang dan informasi visual yang efektif, aman, serta estetik. Lalu, konsep desain. Kami menamainya dengan Serenity in the Mist, Calm, Romance, and Nature. Konsep ini menggambarkan suasana tenang, damai, dan romantis dari wisata Danau di Ate Alahan Panjang yang dikelilingi kabut lembut dan alam yang hijau. Konsep ini menonjolkan pengalaman healing dan refleksi diri di tengah ketenangan alam, di mana pengunjung dapat merasakan keseimbangan antara keindahan, kedamaian, keintiman suasana, dan tentu saja liburan yang aman. Kemudian, strategi desain. Berdasarkan hasil analisis, papan peringatan keamanan dari tempat tersebut atau dari wisata Danau di Ate Alahan Panjang ini, papan peringatan keamanan berisi informasi tentang prosedur evakuasi, instruksi keselamatan, dan titik kumpul darurat harus dibuat. Lalu ada desain edukasi visual, yaitu mengenai keselamatan berupa media informasi atau sistem visual yang menjelaskan langkah-langkah keamanan, termasuk rancangan ventilasi untuk pencegahan gas berbahaya dan resiko lainnya. Lalu desain penerangan area, yaitu perancangan sistem lampu yang berfungsi untuk meningkatkan visibilitas dan keamanan di area wisata, terutama pada malam hari. How much, yaitu skala dan nilai ekonomi wisata Danau di Ate. Wisata Danau di Ate di Alahan Panjang dikunjungi sekitar 50.000 orang per tahun, dengan puncak pengunjung mencapai 3.000 per hari saat musim liburan. Tiket masuk berkisar Rp20.000 sampai Rp50.000 dengan aktivitas tambahan seperti ekowisata dan paddleboard yang dikelola oleh masyarakat setempat. Untuk potensi ekonomi, kawasan terus berkembang seiring peningkatan kunjungan dan pengembangan fasilitas wisata. Selanjutnya ada prediksi biaya tim perancang dan produksi desain. Berdasarkan strategi desain Serenity in the Mist yang berfokus pada peningkatan keselamatan, kenyamanan, dan estetika kawasan glamping Danau di Ate, estimasi biaya perancangan mencakup tahap riset, pengembangan konsep visual, pembuatan desain papan informasi dan papan peringatan, edukasi visual, serta sistem penerangan area. Total biaya yang diperkirakan berkisar antara 48 juta hingga 81 juta, mencakup honor tim perancang, produksi signage yang tahan cuaca, instalasi lampu area, dan koordinasi proyek jika hanya dilakukan pada tahap konseptual tanpa implementasi fisik. Biayanya dapat ditekan hingga sekitar 20-25 juta. Biaya ini mencerminkan kebutuhan desain yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menunjukkan karakter alam yang tenang, romantis, dan harmonis sesuai tema Calm, Romance, and Nature dari danau kawasan wisata Danau di Ate. Terakhir, aku akan menjelaskan moodboard yang sudah aku buat, tentu saja menyesuaikan strategi desain dan konsep desain sebelumnya, yaitu Serenity in the Mist yang menampilkan suasana tenang, alam, dan reflektif melalui perpaduan warna bumi seperti hijau, pepohonan atau lumut, biru keabu-abuan yang mencerminkan air danau tersebut, lalu ada coklat lembut, dan krem yang menciptakan kesan damai dan harmonis. Gambar hutan berkabut, danau yang sunyi, siluet orang yang sedang bermeditasi, serta elemen seperti cangkir kopi, bunga, dan lampu taman yang menghadirkan nuansa romantis dan hangat di tengah ketenangan alam. Sentuhan garis lembut dan ilustrasi floral memperkuat sisi yang lembut, sementara kata-kata seperti calm, harmony, atau peaceful dan romance menegaskan pesan utama tentang keseimbangan batin dan ketenangan hidup yang berpadu dengan keindahan alam di Danau Alahan Panjang di Ate ini. Nah, ini juga mencerminkan ruang kontemplatif yang sejuk, sederhana, namun penuh makna, tempat untuk menemukan kedamaian di tengah kabut. Untuk usernya ini memprioritaskan
orang-orang dewasa sampai orang tua. Vibe glampingnya. Kesimpulannya, proyek ini bukan cuma sekedar menampilkan estetika atau keindahan aja, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran orang-orang agar pentingnya keselamatan, keamanan dari si tempat wisata tersebut. Nah, mungkin segitu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.